Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya Ervina Fahrunisa. Saya akan menyampaikan materi mengenai jurnal umum dan contoh soalnya. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu jurnal umum? Ya, benar sekali. Sebenarnya, kata jurnal umum sendiri itu berasal dari bahasa Prancis yaitu jour, yang artinya hari. Sehingga, jurnal umum dapat diartikan sebagai jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang muncul pada periode waktu tertentu. Jurnal umum sendiri juga dapat diartikan sebagai buku harian yang digunakan perusahaan yang di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Fungsi jurnal umum tersebut ada 5, yaitu fungsi historis. Jurnal umum bisa digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi yang kedua adalah fungsi mencatat. Jurnal umum ini biasanya digunakan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal umum berfungsi untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebet dan akun mana yang harus dikredit. Fungsi yang keempat ada fungsi instruktif, yang artinya jurnal umum memberikan perintah untuk memposting ke dalam buku besar, baik yang didebet ataupun yang dikredit sesuai dengan hasil analisis di dalam jurnal. Fungsi yang terakhir adalah fungsi informatif, yaitu jurnal umum berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Nah, apa sih tujuan dari jurnal umum? Tujuan dibuatnya jurnal umum oleh suatu perusahaan adalah untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Bentuk dari jurnal umum yaitu sebagai berikut. Jurnal umum terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal. Kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom yang kedua adalah kolom akun atau keterangan. Kolom ini digunakan untuk mencatat transaksi yang didebet dan dikredit disertai dengan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Kolom yang ketiga adalah kolom ref atau referensi. Digunakan untuk kode akun ketika ayat jurnal dipindah ke dalam buku besar. Sebelum dipindahkan ke dalam buku besar, kolom ref ini dalam keadaan kosong. Kemudian ada kolom debit. Kolom debit digunakan untuk mencatat nilai transaksi, dan kolom kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Halaman digunakan sebagai ref pada buku besar. Cara pengisian jurnal umum: mencatat tanggal. Tahun dicatat pada kolom tanggal paling atas dan hanya ditulis 1 kali pada setiap halaman. Bulan ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal yang berada pada posisi bawah tahun. Kemudian tanggal ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal yang berlacur kecil. Mendebit perkiraan. Nama perkiraan yang harus didebit dicatat sebelah atas dan menjorok ke sebelah kiri pada kolom keterangan. Mengkredit perkiraan. Nama perkiraan yang harus dikredit dicatat sebelah bawah perkiraan yang didebet dan menjorok ke sebelah kanan ditulis pada kolom keterangan. Laju referensi diisi dengan nomor kode perkiraan apabila jurnal itu telah dipindahkan ke dalam buku besar. Halaman jurnal diisi sesuai dengan lembar jurnal.
Memindah jumlah jurnal. Apabila suatu halaman jurnal yang dipakai sudah penuh, maka pencatatan transaksi akan dilanjutkan pada halaman berikutnya dengan menuliskan kata jumlah dipindahkan dalam lajur keterangan. Setelah itu, jumlahkan lajur debit dan kredit. Jumlahnya harus sama. Beri tanda sudah dicek pada lajur referensi. Mekanisme debit dan kredit. Harta apabila bertambah berada pada posisi debit, apabila berkurang berada pada posisi kredit. Saldo normal harta berada pada posisi debit. Utang bertambah berada pada posisi kredit dan apabila berkurang berada pada posisi debit. Saldo normal untuk utang berada pada posisi kredit. Modal bertambah berada pada posisi kredit, modal berkurang berada pada posisi debit, dan saldo normal untuk modal berada pada posisi kredit. Pendapatan bertambah berada pada posisi kredit dan apabila berkurang berada pada posisi debit. Saldo normal untuk pendapatan berada pada posisi kredit. Beban bertambah berada pada posisi debit dan apabila berkurang berada pada posisi kredit. Saldo normal untuk beban berada pada posisi debit. Manfaat jurnal umum sendiri ada 4. Yang pertama, mengetahui apakah menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Kemudian, mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. Yang ketiga, melihat keseimbangan saldo antara sisi yang di debit dan sisi yang ada di kredit. Yang terakhir, bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar ataupun belum. Adapun prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang pertama, melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang muncul dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Contoh bukti transaksi tersebut adalah kwitansi, faktur, memo, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan akun-akun apa saja yang berpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian, menggolongkannya berdasarkan jenisnya, apakah aktiva, hutang, modal, atau yang lainnya. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Kemudian, tentukan apakah harus mendebit ataukah harus mengkredit akun yang bersangkutan. Terakhir, catat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan pada bukti transaksi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contoh transaksi jurnal umum. Yang pertama, penambahan modal. Pada 1 Juni 2020, Tuan Doni menyetorkan uang pribadi ke dalam perusahaan Doni Tailor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 5 juta rupiah. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah senilai 5 juta rupiah berada pada posisi debit dan modal Tuan Doni bertambah sebesar 5 juta rupiah berada pada posisi kredit. Untuk jurnal umumnya yaitu kolom yang pertama ada kolom tanggal. Tahun 2020 diisi pada kolom pertama pada bagian atas. Kemudian bawah tahun diisi tanggal. Kemudian kolom tanggal yang kecil berisi tanggal yaitu tanggal 1. Akun atau keterangannya, kas berada pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah dan modal berada pada posisi kredit sejumlah 5 juta rupiah. Kemudian sewa dibayar di muka. Pada tanggal 2 Juni 2020 disewa ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.500.000 untuk 6 bulan. Analisisnya yaitu
Harta perusahaan dalam bentuk sewa dibayar di muka bertambah senilai 1.500.000 berada pada posisi debit, dan harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 1.500.000 berada pada posisi kredit. Untuk jurnal umumnya, yaitu pada kolom tanggal diisi seperti tadi, kemudian akun atau keterangannya diisi sewa dibayar di muka berada pada posisi debit senilai 1.500.000 dan kas berada pada posisi kredit sebesar 1.500.000. Lalu pembelian perlengkapan secara tunai. Pada 5 Juni dibeli perlengkapan jahit dari toko pojok dengan harga 750. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan jahit bertambah senilai 750 berada pada posisi debit, dan harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 750 berada pada posisi kredit. Untuk jurnal umumnya seperti tadi, pada kolom tanggal diisi dengan tanggal 5, kemudian akun atau keterangannya diisi perlengkapan jahit senilai 750.000 dan kas senilai 750.000 berada pada posisi kredit. Pendapatan. Pada 8 Juni 2020 telah diselesaikan pekerjaan jahit pakaian langganan seharga 450.000 dan langsung diterima pembayarannya. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah senilai 450.000 berada pada posisi debit, dan pendapatan bertambah senilai 450.000 berada pada posisi kredit. Untuk jurnal umumnya, pengisiannya seperti yang tadi. Kolom tanggal diisi tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Tanggalnya yaitu tanggal 8. Akun atau keterangannya, kas berada pada posisi debit dan pendapatan berada pada posisi kredit, masing-masing senilai 450.000. Pembelian peralatan jahit secara kredit. Pada tanggal 10 Juni 2020 dibeli peralatan jahit dari toko Mujur seharga 1.500.000 dan baru dibayar senilai 500.000. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk peralatan jahit bertambah senilai 1.500.000 berada pada posisi debit. Kemudian harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 500.000 berada pada posisi kredit, dan utang usaha bertambah senilai 1 juta rupiah berada pada posisi kredit. Untuk jurnal umumnya sendiri seperti tadi. Kolom tanggal diisi 10 Juni 2020, akun atau keterangannya diisi peralatan jahit senilai 1.500.000 berada pada posisi debit, kas senilai 500.000 berada pada posisi kredit, utang usaha senilai 1 juta rupiah berada pada posisi kredit, dan halamannya halaman 1. Piutang usaha. Pada tanggal 15 Juni 2020 telah diselesaikan jahitan pakaian Tuan Hamid seharga 2 juta rupiah dan sudah dikirimkan tagihannya. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk piutang usaha bertambah senilai 2 juta rupiah berada pada posisi debit, dan pendapatan bertambah senilai 2 juta rupiah berada pada posisi kredit. Untuk pengisian jurnalnya adalah halaman diisi halaman 1, tanggal diisi 15 Juni 2020, akun atau keterangannya diisi piutang usaha dan pendapatan. Untuk piutang usaha, saldonya berada pada posisi debit senilai 2 juta rupiah dan pendapatan berada pada posisi kredit senilai 2 juta rupiah. Pembayaran utang. Pada tanggal 20 Juni 2020 dibayar ke toko Mujur senilai 1 juta rupiah atas pembelian peralatan jahit tanggal 10 Juni 2020. Analisisnya yaitu
Utang usaha ke toko mujur berkurang senilai 1 juta rupiah berada pada posisi debit. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 1 juta rupiah berada pada posisi kredit. Untuk pengisian jurnalnya adalah halaman diisi halaman 1. Tanggalnya diisi 20 Juni 2020. Akun atau keterangannya diisi utang usaha dan kas. Untuk utang usaha berada pada posisi debit senilai 1 juta rupiah dan kas berada pada posisi kredit senilai 1 juta rupiah. Kemudian pembayaran gaji. Pada tanggal 22 Juni 2020 dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu senilai 300.000. Analisisnya yaitu beban gaji bertambah senilai 300.000 pada posisi debit dan harta berupa kas bertambah senilai 300.000 berada pada posisi kredit. Untuk pengisian jurnalnya sendiri adalah halaman diisi halaman 1. Tanggalnya diisi 22 Juni 2020. Akun atau keterangannya yaitu beban gaji berada pada posisi debit dan kas berada pada posisi kredit. Beban gaji memiliki saldo 300.000 pada posisi debit dan kas berada pada posisi kredit senilai 300.000. Aman dari bank dan beban administrasi. Pada tanggal 25 Juni 2020 diterima pinjaman dari Bank BNI senilai 5 juta rupiah dan dikenakan biaya administrasi senilai 150.000. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah senilai 4.850.000 berada pada posisi debit dan beban administrasi bertambah senilai 150.000 berada pada posisi debit. Kemudian utang bank bertambah senilai 5 juta rupiah berada pada posisi kredit. Untuk pengisian jurnalnya adalah halaman diisi dengan halaman 1, kolom tanggal diisi tanggal 25 Juni 2020. Akun atau keterangannya adalah kas berada pada posisi debit, beban administrasi berada pada posisi debit, dan utang bank berada pada posisi kredit. Kas senilai 4.850.000 berada pada posisi debit, beban administrasi senilai 150.000 berada pada posisi debit, dan utang usaha 5 juta rupiah berada pada posisi kredit. Brief. Pada tanggal 28 Juni 2020, Tuan Doni mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Analisisnya yaitu harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 500.000 berada pada posisi kredit dan pengambilan pemilik atau brief senilai 500.000 berada pada posisi debit. Untuk jurnal umumnya sendiri adalah halaman berisi halaman 1, tanggal berisi tanggal 28 Juni 2020. Akun atau keterangannya yaitu brief berada pada posisi debit dan kas berada pada posisi kredit masing-masing senilai 500.000. Untuk jurnal umum secara keseluruhan adalah seperti transaksi-transaksi yang ada di atas. Yang membedakan adalah di dalam jurnal umum secara keseluruhan terdapat total dari saldo debit dan kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.